Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Oktavianus Saputra Eko Wibowo, biasa dipanggil Pak Bowo. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tata krama. Anak-anak, tata krama dari kata dasar tata dan krama. Tata itu artinya adat, aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama yaitu sopan santun, perbuatan, tindakan. Nah, jika digabungkan, tata krama yaitu berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Dari KBBI, pengertian tata krama yaitu kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Anak-anakku, tata krama bisa disebut juga dengan etika atau etiket. Etika atau etiket telah menjadi bagian dalam hidup kita, anak-anak. Etiket telah menjadi persyaratan dalam hidup sehari-hari, malahan menjadi meningkat dan sangat berperan untuk memudahkan manusia diterima di lingkungan masyarakat. Ya, jadi ketika kalian bersosialisasi di masyarakat, di lingkungan rumah kalian atau tempat tinggal kalian harus menerapkan tata krama yang baik ya, dan harus memiliki etika yang baik terhadap tetangga, teman-teman di lingkungan pergaulan kalian di sekitar rumah kalian. Anak-anakku, pada waktu kalian masih anak-anak, secara tidak sadar orang tua kalian telah melatih kalian agar menerima pemberian orang lain dengan tangan kanan, lalu mengucapkan terima kasih. Bukan begitu kan? Nah, coba kalian ingat-ingat lagi. Ketika kalian masih kecil, masih anak-anak, kurang lebih umur 5 tahun ke atas lah ya, pasti orang tua kalian akan menyuruh kalian untuk mengambil barang pemberian dengan tangan kanan, lalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan barang itu. Itu merupakan salah satu penanaman tata krama atau etika sejak kalian masih kanak-kanak. Nah, anak-anakku, tata krama sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa saya bilang penting? Tata krama menolong remaja menghadapi berbagai situasi yang akan ditemuinya. Ya. Lalu, tata krama juga menjadi rambu-rambu yang membantu remaja mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika kalian memiliki teman satu geng atau sepergaulan, jika salah satu teman kalian mengajak kalian melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang kalian pikirkan, bahwa apa yang mereka ajak itu sesuatu yang tidak baik atau negatif. Nah, rambu-rambu tata krama sangat penting bagi diri kalian untuk menolak ajakan itu. Jadi yang saya sampaikan tadi, bahwa tata krama menjadi rambu-rambu bagi kalian untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Lalu berikutnya, tata krama itu merupakan kebiasaan anak-anak. Jadi, kebiasaan ini merupakan tata cara yang lahir dalam hubungan antar manusia. Kebiasaan ini muncul karena adanya aksi dan reaksi dalam pergaulan, ya. Jadi adanya aksi, kemudian adanya reaksi dalam sebuah pergaulan. Sebagai contoh, kalau orang Indonesia setuju dengan apa yang dikemukakan, ia akan mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebaliknya, di negara lain, ada yang menyatakan setuju dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya, itu sebagai contoh ya anak-anak. Anak-anakku, dalam tata krama ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu respect. Respect di sini yaitu menghargai dan peduli pada orang lain, memahami orang lain apa adanya. Lalu yang kedua yaitu empati. Empati itu meletakkan diri sendiri di pihak orang lain. Dan yang terakhir yaitu kejujuran, yaitu melakukan dan mengucapkan kebenaran sekalipun itu menyakitkan. Itu tadi ada 3 prinsip dalam tata krama, yaitu respect, empati, dan kejujuran. Berikutnya yaitu pembiasaan dalam tata krama. Contohnya begini anak-anak. Orang tua kita melatih kita cara makan, minum, menyapa, memberi hormat,
berbicara, berpakaian, dan bersikap. Lama-kelamaan, perilaku kita terbentuk menjadi suatu kebiasaan, tanpa berpikir lagi mengapa kita harus bertindak seperti demikian. Misalnya, jika ada tamu yang datang ke rumah kita, maka kita akan otomatis bersikap hormat dan menghargai orang yang datang ke rumah kita. Demikian juga jika kita bertamu ke rumah teman atau saudara kita harus sopan dan tahu etika bertamu. Anak-anakku, berikutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang macam tata krama. Yang pertama yaitu tata krama dalam berkomunikasi. Itu ketika kalian berkomunikasi, entah itu kepada sesama teman kalian ataupun kepada orang yang lebih tua daripada kalian. Kalian harus menerapkan tata krama yang baik, cara berbicara yang baik, yang sopan kepada orang yang lebih tua daripada kalian. Yaitu anak-anakku, berikutnya yaitu tata krama dalam bersikap. Bersikap di sini kalian harus memperhatikan cara duduk, cara berjalan, cara berdiri, dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan sikap. Nah, anak-anakku, misalnya begini. Jika kalian berjalan melewati orang yang lebih tua dari kalian, bagaimana sikap kalian? Apakah kalian lewat begitu saja tanpa mengucapkan permisi, tanpa membungkukkan kepala atau membungkukkan badan? Nah, tentunya tidak seperti itu kan? Jika kalian melewati orang yang lebih tua daripada kalian, tentunya kalian harus mengucapkan permisi, lalu menundukkan kepala atau membungkukkan badan, bisa juga sambil tersenyum. Itu adalah cara bersikap yang baik. Lalu berikutnya yaitu tata krama dalam berpenampilan. Penampilan di sini saya sampaikan yaitu bisa memperhatikan rambut, busana, sepatu, aksesoris yang kalian pakai. Nah, kalian harus menggunakannya dengan serasi ya, dengan serasi, rapi, sopan, dan sesuai dengan tempatnya. Jika kalian pergi ke sekolah, tentunya kalian tidak boleh menggunakan aksesoris yang berlebihan. Rambutnya pun bagi anak laki-laki tidak boleh gondrong, tidak boleh menutupi rambut kalian, itu tidak boleh menutupi telinga kalian. Dan jika laki-laki yang menggunakan poni, tidak boleh menutupi mata poninya. Begitu juga dengan perempuan. Jika kalian di lingkungan sekolah, rambut kalian yang panjang itu diikat atau dikuncir. Lalu poni juga tidak boleh menutupi mata. Lalu berikutnya dengan sepatu. Jika kalian di lingkungan sekolah, sepatunya harus berwarna hitam. Lalu busana juga tidak boleh menggunakan rok yang terlalu pendek bagi anak wanita. Dan juga kemejanya dimasukkan, dirapikan ya. Anak-anakku, berikutnya yaitu tata krama dalam bergaul. Bergaul di sini bisa juga dengan teman di sekolah, bisa juga dengan teman di lingkungan tempat kalian tinggal. Anak-anakku, bergaul yang baik adalah pergaulan dari hati dengan penuh keikhlasan. Pergaulan dengan penuh rekayasa dan tipu daya demi kepentingan yang bernilai rendah tidak akan pernah langgeng dan cenderung akan menimbulkan masalah. Ya, jadi ketika kalian memiliki sahabat, memiliki teman bergaul, ya bergaulah dengan yang baik, dengan cara yang baik, dari hati dan dengan penuh keikhlasan. Jangan kalian menggunakan pergaulan kalian itu dengan penuh rekayasa, penuh drama, tipu daya demi kepentingan kalian diri sendiri. Ya, jadi kalau kalian seperti itu, persahabatan kalian tidak akan pernah langgeng, tidak akan pernah tahan lama, dan pasti selalu ada masalah. Ya, jadi saya berpesan, kalau bergaul ya bergaul yang baik, terbuka kepada temannya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Lalu bergaul dengan hati akan membuat kita tentram dan nyaman. Kita tidak akan dihantui dengan perasaan tidak enak dan tidak ada rasa takut kehilangan. Apalagi kita bergaul dengan orang yang sering menyakiti hati, baik secara lisan maupun sikap atau perbuatan.
niscaya kita tidak akan pernah tenang dan senang dengan bergaul dengan teman itu. Ya. Bahkan nantinya kita cenderung menghindari mereka. Hal ini juga berlaku bagi kita jika kita dianggap merugikan, sehingga sejak awal pun orang akan menghindari diri kita. Ya, jadi kalau kalian tidak mau dihindari, ya jadilah teman yang baik, jadilah teman bergaul yang baik bagi teman kalian. Anak-anakku, berikut ini akan saya sampaikan tentang rambu-rambu dalam pergaulan. Nah, jika kalian inginkan persahabatan kalian berlangsung dengan lama dan nanti sampai kalian tua masih bersahabat, yang pertama yaitu kalian harus menghindari penghinaan. Jangan pernah saling menghina. Yang kedua, hindari ikut campur urusan pribadi teman kalian. Ya, kalau dia mau menceritakan urusan pribadi dia kepada kalian, ya kalian bisa menjadi pendengar yang baik. Kalian bisa memberikan solusi. Jika dia tidak bercerita kepada kalian, jangan sampai kalian ikut campur urusan pribadinya dia. Yang ketiga, hindari memotong pembicaraan. Yang keempat, hindari membanding-bandingkan. Yang kelima, hindari merusak kebahagiaan teman kalian. Jika dia sedang bahagia, ya ikutlah merasakan kebahagiaannya. Jangan merusak kebahagiaan teman kalian. Yang keenam, hindari mengungkit masa lalunya. Ya, anak-anak, masa lalu kadang ada yang baik, ada yang kurang baik. Jadi jangan mengungkit masa lalu teman kalian atau sahabat kalian. Yang ketujuh, hati-hati dengan amarah. Ya, jika kalian sedang emosi, ya luapkan dengan cara kalian sendiri. Jangan luapkan kepada teman kalian, jangan luapkan kepada sahabat kalian. Lalu yang kedelapan, hindari menertawakan orang lain. Ya. Hindari menertawakan orang lain atau membicarakan orang lain. Yang berikutnya, ciri individu bertata krama. Ciri-ciri individu yang memiliki tata krama yaitu tingkah laku dan ucapan memperhatikan orang lain. Lalu yang kedua yaitu bersikap sopan, ramah, dan bersahabat. Yang ketiga, dapat mengendalikan diri. Yang keempat, memiliki rasa percaya diri dimanapun berada. Yang kelima, berusaha tidak menyakiti orang lain. Ya anak-anakku, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan tentang tata krama. Semoga bermanfaat bagi kalian dan selamat berjuang menjadi remaja yang bertata krama yang baik, memiliki etika yang baik. Kalian pasti bisa. Tuhan memberkati.